Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, nah, jadi hari ini kita akan menyambung materi kemarin. Tapi kemarin kan kita sudah membahas tentang teks fabel ya. Fabel itu adalah teks yang tokohnya hewan. Nah, sekarang kita akan membahas teks surat pribadi dan surat dinas. Nah, dari gambar ini nih, ini kok nggak bisa ya? Ntar ya. Dia kok nggak bisa ini ya? Nah, dari gambar ini, mana sih yang merupakan surat pribadi dan surat dinas? Gitu ya, surat satu atau surat dua? Ada yang bisa? Surat ke? Iya, surat pertama, pribadi. Oke, sebenarnya apa sih beda surat dinas dan pribadi pada dasarnya? Jadi kalau yang dikatakan surat dinas itu atau surat niaga biasanya dia memiliki kop surat seperti yang ini. Ini ada sekolah menengah pertama, ada jalan dan biasanya ada logo gitu ya. Jadi ketika kita mengerjakan atau membuat surat yang tujuannya untuk instansi resmi, maka kita wajib mencantumkan nama instansi, alamat, sampai nomor. Supaya apa? Supaya terbukti keresmiannya. Sebab kalau kita membuat surat yang pada dasarnya adalah eh, untuk kepentingan resmi gitu ya. Kepentingan resmi itu kan banyak aspek, misalnya dalam masalah uang, masalah perjanjian, masalah keabsahan data. Maka kalau kita tidak pertinggalkan nomor serta nama instansi, surat itu dianggap tidak sah gitu ya. Nah, sementara kalau yang surat pertama itu cenderung dikatakan sebagai surat pribadi. Kenapa surat pribadi itu tidak memiliki kop? Karena sebenarnya surat pribadi itu untuk kepentingan pribadi yang pada dasarnya tidak membutuhkan pihak luar untuk mengakui keabsahan surat itu. Yang namanya kepentingan pribadi, seperti kamu misalnya mengirimkan surat ke orang tuamu atau ke kakakmu, ke abangmu. Maka tidak masalah sebenarnya karena itu cirinya adalah surat pribadi. Jadi orang nggak perlu tahu dan keabsahannya pun hanya kita dan kita yang tahu gitu. Tapi kalau misalnya kamu mengirimkan surat ke, misalnya kamu dari sekolah, kamu mengirimkan surat permohonan olimpiade atau mengikuti olimpiade ke Pardede Hall misalnya. Maka itu dikatakan surat pribadi, surat dinas. Kenapa? Karena didasari oleh kepentingan sekolah dan ditujukan kepada instansi resmi, gitu ya. Jadi strukturnya kamu bisa lihat di situ katanya kan kalau yang surat pribadi, bagaimana kabar ibu? Semoga sehat-sehat selalu katanya. Sejak ibu pindah ke kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi katanya. Tidak ada lagi tawa canda ibu yang menyejukkan. Tiada lagi nasihat yang indah itu. Kami semua kangen ibu gitu kan. Jadi dia lebih ke urusan-urusan pribadi gitu ya. Semoga ibu senantiasa sehat, salam rindu. Tapi kalau surat dinas, lihat aja dia ada pertama ada kop, ada tanggal, ada perihal, bahkan biasanya ada nomornya juga. Lalu masuklah dia kepada yang terhormat, pimpinan Museum Hasanuddin, Makassar, gitu kan? Dengan hormat, ini salam pembuka, menjawab semua pertanyaan siswa kami dan kesibukan atas kunjungan kami perlu menyatakan bahwa keluarga besar SMP 43 merasa puas atas kunjungan ke Museum Hasanuddin Makassar. Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan di masa mendatang. Nah, jadi di sini dia nampak gitu ya apanya proses pribadinya gitu. Ada ke SMP 43, terus ada tanda tangan, ada salam pembuka, ada alamat yang dituju, serta ada perihal serta kop surat. Nah, itu ciri surat dinas.
Oke, berikutnya. Surat pribadi itu adalah bentuk surat yang bentuknya untuk komunikasi interaktif antara orang pertama, pengirim, dengan orang kedua, penerima. Sementara kalau surat dinas, tadi kan dia bentuknya komunikasi interaktif antara pihak pertama dengan pihak kedua yang mewakili dua instansi resmi. Jadi beda. Kalau dia surat pribadi, cuman orang antara satu orang dengan satu orang yang lain. Tapi kalau misalnya surat dinas, itu pasti hubungannya antara dua instansi resmi yang sifatnya berada di bawah badan hukum gitu, sehingga dalam membuat surat pribadi kita nggak boleh sembarangan gitu, jadi harus ada landasan-landasan dasar yang jelas gitu ya. Nah terus dalam proses nih, biasanya untuk siapa kita menulis surat seseorang? Apakah tujuan kita menulis surat? Kamu pernah nulis surat nggak? Sendiri, pribadi. Surat apa kira-kira? Sama teman, oke. Nah sebenarnya tujuan kamu ketika berkirim surat itu untuk apa? Bercerita, oke. Nah jadi biasanya surat itu adalah jenis teks yang kita pakai untuk berkorespondensi atau berhubungan satu dengan yang lain untuk kepentingan tertentu. Jadi biasanya untuk apa tujuan seorang menulis surat? Tidak lain tidak bukan adalah sebagai bentuk komunikasi tertulis gitu. Jadi padahal kan biasanya pakai telepon bisa gitu, tapi kadang-kadang ada bentuk komunikasi tertulis yang memang lebih bagus kita sampaikan secara tulisan daripada lewat telepon mungkin. Atau sebaliknya gitu. Maka dalam menulis surat sebenarnya tujuannya adalah untuk berkomunikasi secara lisan. Nah selanjutnya, ada unsur-unsur surat, ya. Unsur surat pertama ini ada agak kurang sedikit. Yang pertama itu ada kop surat tadi ya, kalau surat dinas. Kop itu terdiri dari nama instansi, alamat, dan logo surat. Lalu ada tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, penutup surat. Jadi tanggal surat itu biasanya letaknya di sudut kanan atas. Sementara kalau alamat surat itu yang bunyinya seperti yang terhormat Bapak manajer Agung Podomoro Group di tempat, atau pimpinan Bank BNI di tempat. Salam pembuka itu yang dengan hormat. Kalau pendahuluan itu biasanya saya yang bertanda tangan di bawah ini gitu kan. Isinya itu kepentingan kita. Penutup itu yang biasanya bunyinya atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih gitu. Nggak usah pakai banyak ya kan, nggak usah ucapkan, tapi yang benar itu mengucapkan. Terus ada nama pengirim dan tanda tangan pengirim. Nah selanjutnya, nah ini dia. Jadi alamat surat itu seperti ini bentuknya kalau surat pribadi di kop suratnya. Tapi kalau misalnya surat resmi atau dinas, alamat itu yang terhormat gitu kan, itu alamat yang dituju. Kalau ini salam pembuka, kalau surat dinas dia kan salam pembukanya dengan hormat. Ini kalau surat pribadi kan karena memang dia bentuknya tidak resmi jadi seperti ini. Lalu ada kalimat pembuka, isi yang itu apa isi surat yang mau disampaikan, baru ucapan terima kasih dan harapan agar suratnya itu dibalas. Nah kalau ini yang surat pribadi. Kalau ini apa-apa aja nih isinya surat pribadi di atas nih. Pertama ada tanggal surat, ya kan? Ada alamat. Kenapa? Iyalah salah lah. Karena kalau alamat surat penulis nggak apa-apa, tapi kalau alamat yang dituju itu harus pas lah. Karena kan surat itu biasanya diantarkan oleh Pak Pos. Jadi kalau salah alamatnya juga ya konsekuensinya pasti salah kirim gitu. Jadi kurang lebih memang alamat surat, terus alamat penulis itu harus benar. Jadi gini, kalaupun alamatnya salah atau nggak sampai ke tujuan, biasanya surat kita itu akan dikirim ulang ke kita. Jadi kita tahu surat itu tidak sampai gitu. Makanya ketika menulis surat itu biasanya kita mengisi dua alamat. Satu alamat kita sendiri,
Yang kedua, alamat orang yang kita tuju suratnya. Supaya apa? Kalau misalnya nanti tiba-tiba tidak sampai ke tujuan, surat itu balik ke kita. Sama kayak kita ngirim paket. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak sampai atau nggak ketemu alamat yang dituju, maka paketnya akan dikembalikan ke pengirim gitu. Itu tujuannya. Nah ini kan tadi ada salam pembuka ya, salam semangat pelajar. Nah terus apa kabarmu Oji, ini pendahuluan. Oji, saya dengar orang kotamu sedang dilanda bencana asap. Nah ini berarti ini isi suratnya. Terus penutupnya, apakah kamu ada kesibukan libur semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu, katanya. Jadi di sini nampak ya sepupunya itu tadi mengharapkan balasan, harus ada tanda tangan dan nama terang. Sementara kalau surat dinas, dia ditulis secara formal, untuk kepentingan yang formal juga. Jadi surat dinas itu sebenarnya bisa ditulis oleh pribadi atau mewakili suatu lembaga pemerintahan. Yang intinya memang sebenarnya surat dinas itu harus ada kop suratnya. Isi dalam surat dinas biasanya bersifat resmi yang saya katakan tadi. Biasanya dia ditenggarai oleh badan hukum. Misalnya kayak perusahaan penjualan, maka dia ditenggarai oleh dinas perhubungan. Misalnya ada perusahaan rumah sakit. Bukan perusahaan, rumah sakit atau sekolah. Maka kalau rumah sakit itu ditenggarai oleh dinas kesehatan. Kalau sekolah dinas pendidikan. Jadi itu namanya surat resmi gitu. Karena ada kepentingan-kepentingan resmi atau lembaga-lembaga yang bertanggung jawab di dalamnya. Lalu bahasa surat resmi itu singkat, jelas, dan efektif ya. Jadi bukan singkat jelas disingkat-singkat, tapi menggunakan kata-kata yang tidak mubazir, tidak pleonasme, dan tidak ambigu ya. Terus fungsi surat dinas. Pertama, sebagai dokumen bukti tertulis seperti pemberian izin atau pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya kamu naik sepeda motor sama orang tua kamu pasti punya namanya SIM, surat izin mengemudi. Nah sebenarnya SIM itu bentuk surat dinas sih, atau surat keputusan, yang sifatnya menandakan orang tersebut layak untuk berada di jalan raya. Jadi kalau terjadi sesuatu, pihak yang mengeluarkan SIM itu ikut terlibat gitu. Beda sama orang nggak ada SIM. Kenapa ditilang? Karena dia belum dapat esensi layak gitu. Jadi kalau dia misalnya masih SMA terus belum punya SIM, naik kendaraan mungkin bisa, tapi dia kan belum teruji gitu. Apakah memang benar-benar paham? Terus bagaimana cara memproses kendaraan di jalanan? Nah itu yang berbahaya. Misalnya mungkin dia ugal-ugalan, atau seharusnya dia pakai jalur kanan, atau dia pakai jalur kiri, dia pakai jalur kanan gitu. Harusnya dia ketika belok pakai lampu sen, dia nggak pakai gitu. Nah itu yang berbahaya. Terus yang kedua, sebagai alat pengingat berkaitan fungsinya yang dapat dijadikan arsip. Kalian tahu nggak si Soeharto? Siapa itu Soeharto? Presiden kedua apa pertama? Oke, kedua kalau Soeharto ya. Yang pertama itu Soekarno. Nah, si Soeharto itu adalah satu-satunya presiden yang naik ke kursi presiden bukan karena pemilihan, tapi karena Super Semar. Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret yang menandakan Soekarno sebagai presiden pertama menyerahkan kekuasaan presiden kepada jenderal, waktu itu si Soeharto masih jenderal TNI, kepada jenderal TNI Soeharto. Jadi Super Semar itulah yang digunakan sebagai alat pengingat berkaitan fungsinya sebagai arsip. Jadi kita tahu, oh ternyata sebagai pengingat bahwa saja si Soeharto itu naik jabatan karena surat gitu ya. Jadi satu surat itu bisa besar dampak atau impact-nya. Hanya karena surat aja padahal, karena negara waktu itu sedang krisis. Lalu sebagai bukti sejarah, misalnya teks proklamasi, itu kan bentuk surat juga sebenarnya, konstitusi negara. Itu juga termasuk bukti sejarah. Oh ternyata kita dulu pernah merdeka, siapa yang baca? Si Soekarno. Dibantu oleh siapa? Muhammad Hatta.
Nah, ada buktinya nggak ada, namanya teks proklamasi, gitu kan. Nah, itulah sebagai bukti sejarah atau perkembangan suatu instansi. Dari situlah kita tahu, oh ternyata Indonesia itu merdekanya di tahun 45. Selanjutnya, sebagai pedoman kerja dalam membentuk surat perintah atau surat instruksi. Misalnya ayah kamu nih kerja di suatu instansi tersebut, lalu dia dapat tugas untuk menyelesaikan marketing misalnya keluar kota. Nah, jadi pedomannya sampai di mana hak-hak dan kewajiban dia itu kan tertulis biasa di surat. Makanya penting kalau orang yang keluar kota atau pindah tugas itu, dia membawa SK resmi atau surat keputusan resmi. Nah, jadi banyak fungsi surat sebenarnya. Sebagai lembaga pengingat sejarah, alat yang berkaitan dengan arsip, terus sebagai bukti misalnya seperti surat kesehatan dari dokter. Sekarang kan sejak zaman-zaman COVID ya kan, kalau kamu mau naik pesawat harus pakai surat kesehatan. Nah itu kan sebagai bukti apa? Bukti dia sehat, tidak terkontaminasi. Jadi banyak, surat ini fungsinya banyak, tidak hanya masalah berkirim informasi saja, tapi juga untuk membuktikan sesuatu, untuk sebagai pedoman, sebagai alat arsip atau pengingat. Gitu. Oke, sampai di sana ada pertanyaan tidak? Bisa? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke struktur surat resmi. Pertama, struktur surat resmi itu ada kop suratnya, ya. Ada kop suratnya, terus ada nomor surat. Nomor surat itu misalnya gini, 028 garis, saya tulis di chat aja ya, biar kamu bisa bedakan. Ini contoh nomor surat ya, misalnya 028 garis miring BPOM garis miring 5 garis miring 2021. Nah itu contohnya, udah saya kirim ke chat, coba dibuka chatnya. Nah di situ ada tulisannya 028 BPOM 2 2021. Jadi 028 itu adalah jumlah surat yang keluar pada bulan Februari. Jadi kalau bulan di dalam surat itu ditulis ini sebagai angka Romawi. Jadi ini adalah surat ke-28 bulan Februari tahun 2021 yang dikeluarkan oleh instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi dia setiap instansi resmi biasanya setiap kali dia launching keluar gitu, dia punya kode instansi dari Dinas Perhubungan. Nah, kode instansi itulah yang dipakai sekretaris untuk membuat surat nomor surat. Jadi maksud dari nomor surat yang saya ketik di chat ini adalah dia surat ke-28 pada bulan Februari tahun 2021. Jadi penomoran itu diulang setiap awal bulan. Jadi begitu ganti bulan, dimulai lagi dia dari 001, 002 gitu. Oke? Makanya dia nanti kalau dalam surat resmi itu ada pertinggalnya. Selanjutnya ada tanggal surat ya. Tanggal surat pada surat resmi biasanya tidak mencantumkan kota. Kenapa? Karena kota sudah ada di kop suratnya. Jadi biasanya dan sekarang surat resmi itu pada tanggal jarang mencantumkan kota lagi karena pada dasarnya dia sudah tertera di awal di kop surat tadi. Lalu ada lampiran. Nah, untuk lampiran kamu boleh nulisnya satu berkas. Saya tulis di chat aja ya. Untuk menulis lampiran kamu boleh isinya dengan tulisan satu berkas. Nah, seperti ini. Kenapa nulisnya satu berkas? Karena agar tidak tercecer, gitu ya. Kalau misalnya kamu yang bilang 1 lembar, 2 lembar, nyatanya di lapangan beda, lebih dari 2 lembar atau kurang dari 2 lembar. Nah, supaya jangan terjadi kesalahan yang demikian, lebih baik langsung saja lampiran satu berkas. Jadi satu berkas itu ya udah satu paket gitu ya, jadi nggak kurang nggak lebih. Terus adanya perihal itu misalnya surat permohonan, surat penjualan, surat niaga, terus surat kepentingan kedinasan atau SK kedinasan. Nah itu perihal. Alamat surat, alamat itu yang tadi saya bilang seperti yang terhormat. Salam membuka itu dengan hormat
isi surat paragraf biasa, lalu nama dan tanda tangan. Oke? Di sini, nah ini contohnya. Bisa kita lihat nih sama-sama. Ya, dia ada kop surat panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Nah, terus di situ kamu bisa lihat ada kepala surat yang diisi dengan nama lembaga. Biasanya lebih bagus lagi pakai alamat, tapi kebetulan contohnya nggak pakai alamat. Terus ada nomor. Nah, ini berarti surat nomor 5 oleh PKSB tahun 2015 bulan 5 ya. Lampiran satu berkas, lalu permohonan. Nah, ini alamat yang terhormat kepala. Jadi kalau sekarang itu yang terhormat itu atau alamat yang dituju tidak lagi pakai kata kepada, tidak lagi pakai kata sapaan. Jadi langsung yang terhormat kepala Kuarcap Jakarta Pusat. Terus ada salam pembuka. Lalu ada paragraf pembuka, isi dan penutup. Oke, coba diperhatikan dulu. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Apa? Itu yang paling atas, yang tulisannya Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Nah, itu kop suratnya. Mirza ya. Udah? Ada lagi, coba diperhatikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Hah? Bisa? Boleh. Kalau iya tulis aja lah di buku catatan. Diperjelas mana yang nomor surat, mana yang bulan, mana yang tahun, supaya kamu ingat nanti kalau ujian. Jadi kamu nggak kalau di buku kan nggak ada penjelasannya. Pokoknya sama saya gini aja, kalau kamu rasa itu penting, dibuat di catatan supaya jangan lupa. Tapi kalau memang bisa diingat aja nggak masalah gitu. Ustadz, Anda permisi. Oh ya, oke, silahkan. Iya, yang ini, yang 028 BPOM 2 2021 itu coba kamu buat di buku catatan. Terus kamu buat keterangannya, 028 itu apa, BPOM itu apa, 2 itu apa, tahunnya itu apa maksudnya. Jadi kamu udah paham mana yang dimaksud dengan konstruksi surat. Gitu. Iya. Oh, yang 028 itu tadi nomor surat. 028 itu nomor. Yang BPOM itu kode instansi. Terus yang 2 Romawi itu bulan. Lalu yang 2021 itu tahun. Ya? Jadi itu format nomor surat. Kenapa? Bulan Februari. Ya? Nomor surat.
Iya, tahunnya. Nomor surat yang dikeluarkan pada bulan Februari di tahun 2021. BPOM itu kode instansi. Kode instansi. Udah? Ntar ya, jangan. Saya ngabsen dulu, sebentar. Ya, ntar saya biar absen kalian dulu. Belum, nanti saya posting di grup aja. Kalian tanggal berapa ujiannya? Oke, bentar ya, saya print screen dulu ininya. Oke ya, oke itu saja untuk hari ini kita pokoknya udah tahu. Nanti untuk cara penulisannya itu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tadi catatannya jangan lupa dilengkapi. Nanti untuk kisi-kisi saya posting di grup saja. Oke itu saja. Assalamualaikum, selamat pagi. Stop kan?